saya akan memulai dari proses kenapa saya bisa sampai mualaf. Jadi awal ceritanya, saya melakukan kerjasama bisnis dengan adik saya. Dan adik saya ini, dia terkenal di TikToknya itu Casper. Awal mula kami join bisnis, semuanya lancar, tidak terjadi apa-apa. Dan masalahnya mulai muncul ketika adik saya itu mulai mengenal TikTok. Dan mulai mengenal istilahnya gift, sahur-sahur di TikTok. Dan semakin dia mengenal sahur-sahur itu, awal-awalnya itu sahurnya kecil-kecil. Setelah dia sahur berapa lama, dia itu ketagihan. Akhirnya dia sahur seperti TikTok Universe, TU, mulai menyahur yang besar-besar begitu. Dan setelah dia sahur, dan nama dia itu semakin naik dan terkenal gitu. Akhirnya di TikTok itu seperti kayak ada oknum-oknum tertentu mulai mendekati dia, mulai DM dia untuk ajak masuk agensi-agensi. Tapi menurut informasi saya dapat, dia menolak agensi-agensi karena dia mau secara individual. Setelah itu dia mulai terjerumus. Adik saya ini orangnya dia itu baik banget, dan orangnya royal, dan orangnya suka membantu orang, tidak enakan. Kalau dia dimintai tolong dia tidak bisa menolak. Itu kelemahannya dia menurut saya ya. Dan ketika oknum itu mulai mendekati dia dan mulai meminta tolong kepada adik saya, jika ada PK-PK, mereka selalu hubungi untuk minta tolong. Minta tolong untuk sahur-sahur di room dia gitu. Setelah kita jalan sekitar 5-6 tahun kerjasama itu, dan uang kita, saya dan istri saya itu masuk ke dia terus karena dia bilangnya untuk bisnis dan kita join. Dan saya percaya sekali sama adik saya karena dia orangnya baik banget dan bisa dipercaya. Sekitar 6 tahun dia menjalani sahur-sahur gitu. Akhirnya uang kita itu masuk hingga puluhan miliar ke dia. Dan sampai akhirnya pada puncaknya, akhirnya uang itu kan di bawah sahur kan hilang ya. Dia sempat hilang dari rumah itu 2 hari. Dia lari ke Bali. Dan dia merasa mungkin bersalah ya. Uangnya sudah hilang, ternyata selama ini uang itu bukan untuk bisnis, tapi untuk sahur di TikTok gitu loh. Dia ke Bali, sudah mencoba untuk mengakhiri hidupnya 2 kali waktu di Bali. Setelah dia pulang dari Bali, kita ketemuan sama adik saya. Jadi dia bilang, kita tanyakan uang itu kemana, kenapa kamu hilang gitu loh. Dia bilang dia ke Bali, memang berencana untuk mengakhiri hidup gitu loh. Dia bilang, saya sudah salah jalan, saya mau minta maaf, saya sudah salah jalan. Uang itu selama ini dia tidak digunakan untuk bisnis. Tapi dia terus menangis, bilang salah jalan, minta maaf gitu. Sampai bersujud-sujud gitu. Akhirnya di malam itu, saya dan istri saya juga nangis. Kenapa kok cobaannya datang dari adik sendiri gitu loh. Uang segitu yang kita kumpulin selama 17 tahun itu hilang begitu saja. Dan itu dalam sekejap, tinggal kayak membalikkan telapak tangan aja hilang semua gitu loh. Kita kumpulin 17 tahun itu. Benar-benar hancur. Saya waktu nyetir mobil itu sambil nangis, tidak bisa dikontrol lagi. Istri saya bilang, berhenti dulu Beb, kita masih anak di Jakarta gitu loh, lagi tunggu kita pulang. Setelah saya berhenti, saya juga gak tahu, ternyata saya berhenti pas di belakang itu ada masjid.
Tiba-tiba suara azan terdengar gitu. Ketika saya mendengar suara azan itu, semua masalah yang tiba-tiba datang itu hilang gitu loh. Saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Padahal saya sedang hancur hati saya gitu loh. Tapi ketika dengar suara azan saya benar-benar tenang gitu. Dan waktu itu saya bilang sama istri saya, Beb, selama ini perasaan ini yang selama ini aku cari gitu loh. Saya bilang sama istri saya, Beb, tolong ajari aku Islam, Beb, aku bilang. Habis itu kita udahlah kita besok pulang aja ke Jakarta untuk selesaikan masalah kita di Jakarta. Terus paginya adik saya dia WA di grup keluarga, dia pamit. Maafkan saya sudah menghancurkan keluarga, sudah menghancurkan teman-teman semuanya katanya. Dan dia memberitahu kami posisi dia di parkiran sebuah mall, saya dan istri saya. Saat itu posisi kami berdua paling dekat dengan mall itu. Kami putar balik, mengejar untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Ternyata setelah saya sampai sana, saya hanya menemukan mobilnya. Orangnya sudah tidak ada. Gitu. Di situ saya dan istri saya nangis histeris sambil mencari-cari. Dan security menginfokan, sudah terjadi kok, sudah terjadi. Terjadi apa? Dia bilang, korbannya sudah loncat, dia bilang. Itu adiknya Koko? Iya. Yang saya mau sampaikan, saya sebetulnya tidak mau cerita masalah ini ya. Masalah ini sudah terjadi di bulan Juni 2024. Tapi semakin saya mau berusaha melupakan, saya tidak tahu mengapa adik saya itu muncul di mimpiku terus gitu loh. Akhirnya saya memutuskan sepertinya adik saya akan menyuruh saya untuk memberitahu orang banyak gitu loh. Jangan sampai ada casper berikutnya seperti adik saya di TikTok gitu loh. Baik. Dan sekarang kasus itu di TikTok rame banget gitu loh. Orang-orang yang pernah di-gift sama adik saya mengetawakan, menghujat. Ya, saya menyampaikan ini, semoga info ini bisa sampai ke orang-orang itu dan dibukakan hatinya. Baik. Pertama, Ahilman sangat bersyukur mengenal Komuas, Cici, Sylvia. Beliau sejak bertemu dengan kami di Bekasi, mungkin ini menata hati yang keberapa kali ya kita ketemu. Dan setiap menata hati beliau hadir. Di Jakarta, di Bogor, di Bandung. Tidak pernah tertinggal. Dan Ahilman melihat itu kesungguhan untuk seseorang yang sedang ingin lebih tahu tentang Islam. Bersyukurlah kita yang diberikan hidayah oleh Allah. Bersyukurlah kita yang masih dipeluk, digenggam dengan hidayah Islam. Itu nikmat yang paling mahal. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Hari ini kita semua belajar banyak dalam hidup. Komuaz harus ngalamin fase kehilangan adik yang dicintai, harus kehilangan harta yang dimiliki. Dan ingat, makin beriman seseorang, makin berat ujiannya. Makin beriman seseorang, makin besar masalah yang datang dalam hidupnya. Tapi karena dia punya iman, maka seberat apapun ujian, dia akan tenang melihatnya. Dia akan tegar, akan kuat. Kenapa? Karena iman kekuatannya. Allah sandarannya. Teman-teman, jangan pernah menghilangkan iman di hati kita. Kita boleh kehilangan apapun.
Asalkan jangan pernah kehilangan iman di hati kita. Kita boleh diuji dengan apapun, asalkan Allah membersamai kita. Untuk semua yang sedang diuji hari ini, Ahilman tidak tahu pasti. Tapi yang pasti, Ahilman menyadari yang hadir siang ini sedang diuji dengan ujian masing-masing. Semua sedang bergelut dengan persoalan masing-masing. Ada yang sedang diuji dengan pasangannya. Ada yang sedang diuji dengan keluarga besarnya. Ada yang sedang diuji dengan orang tuanya. Ada yang sedang diuji dengan hutang piutang dalam hidupnya. Apapun itu, semua akan terasa ringan kalau ada Allah di hati kita. Maka teruslah bersandar kepada Allah. Teruslah berharap kepada Allah. Teman-teman, jangan pernah mengakhiri hidupmu gara-gara satu masalah yang sedang engkau hadapi. Jangan menyimpulkan sesuatu dari satu ujian yang sedang engkau jalani. Seberat apapun masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, pada akhirnya akan selesai. Sebagaimana Allah menyelesaikan masalahmu sebelum ini. Kadang Allah menempatkanmu pada satu keadaan yang sulit. Kadang Allah menempatkanmu pada keadaan yang terendah. Kenapa? Karena titik terendah itu adalah titik terindah. Ketika engkau terjatuh, engkau ada di bawah. Bukankah saat engkau bersujud, engkau ada di bawah? Bukankah saat engkau sulit, engkau lebih dekat dengan Allah? Bukankah saat engkau sakit, engkau lebih yakin bahwa yang tidak akan pergi meninggalkan kita hanya Allah? Manusia berpotensi nyakitin kita. Bahkan orang terdekat sering jadi luka yang paling berat untuk kita. Maka sepulang dari sini, ini bulan Ramadan, kuatkan hati. Back to Allah, kembali ke Allah. Kalau dengan datangnya bulan Ramadan tidak membuat kita dekat dengan Allah, butuh bulan apa lagi yang Allah hadirkan untuk kita? Kita tidak tahu apakah tahun depan masih diberikan lagi kesempatan Ramadan atau tidak. Berapa banyak ada di antara kita yang Ramadan tahun lalu masih bersama dengan orang yang kita cinta. Tapi mungkin Ramadan tahun ini sudah tak lagi bersama dengan orang yang kita cinta. Maka teman-teman sekalian, teruslah mendekat kepada Allah. Teruslah berharap kepada Allah. Kaum Muaz, Cici, dan semua yang sedang diberikan kesempatan atas nikmatnya Islam, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Semua yang hadir, yang sudah diberikan dari sejak kecil, bahkan dari sejak lahir dengan hidayah Islam, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kita boleh kehilangan apapun, asal jangan pernah kehilangan Allah di hati kita. Kita boleh diuji dengan ujian apapun, asalkan ada Allah bersama kita. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Ketika ayah saya meninggal, kemudian menyusul ibu saya meninggal, guru saya bilang sama saya, Hilman, sesungguhnya kamu bukan berpisah dengan orang tuamu. Kamu hanya beda take off-nya saja. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Hari ini kita sedang ngumpulin bekal untuk bisa masuk ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Sekali lagi, berikan tepuk tangan untuk kaum Muaz yang sudah bercerita kepada kita hari ini. Suami saya baru saja meninggal tanggal 29 Desember kemarin. Sebelumnya tidak ada sakit apa-apa. Benar-benar mendadak, hanya hitungan menit saja dia pergi. Saya sebelum ini tuh saya selalu berpikir,
Saya sudah menikah 18,5 tahun. Saya belum dikaruniai momongan. Saya sudah berusaha menerima itu dan sudah ikhlas gitu. Terus saya berpikir, ya Allah, apalagi cobaan saya ke depannya. Ternyata Allah memberikan saya cobaan ini gitu. Saya selama ini hanya ibu rumah tangga. Dan saya berarti sekarang sendiri gitu. Maksud saya tuh selama ini sangat bersyukur hidup saya enak. Suami saya sangat baik gitu Tapi di saat saya bersyukur, kenapa Allah malah memberikan saya cobaan seperti ini gitu. Saya tahu mungkin saya gak boleh mempertanyakan itu. Tapi saya manusia biasa yang saya benar-benar sampai sekarang saya masih bertanya, ya Allah, kok di saat saya sedang bersyukurnya atas hidup saya, kenapa Allah malah memberikan cobaan yang, saya benar-benar ngerasanya dunia saya tuh kayak terbalik gitu Saya gak ngerti sekarang saya mesti gimana. Setiap hari saya masih nangis apa itu salah gitu. Itu aja Baik. Saya mesti gimana? Iya. Satu kali malaikat Jibril alaihissalam memberikan wasiat kepada Nabi SAW. Yang wasiat ini kalau kita pahami akan membuat kita lebih tenang menghadapi semua apapun dalam hidup. Kata Jibril, yang pertama wasiatnya, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu sesuka kamu ingin hidup, silahkan. Tapi ingat, kamu akan bertemu dengan yang namanya kematian. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang yang kamu cinta, silahkan. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Kalau bukan orang yang pergi ninggalin kita, mungkin kita yang akan pergi meninggalkan orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan, silahkan. Tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah yang menitipkannya mengambil lagi apa yang dititipkan kepada kita. Kita sayang sama pasangan kita, iya. Allah sayang gak sama pasangan kita? Iya. Siapa yang paling sayang sama pasangan kita? Kita atau Allah? Allah. Allah yang menciptakannya. Gak mungkin Allah tidak sayang kepada yang diciptakannya. Pasti Allah sayang. Maka pertama, pahami dulu, suami bukan pergi, tapi suami hanya take off duluan. Kalau tujuannya sama adalah surga, pasti ketemu lagi. Tugas teteh sekarang, lanjutkan hidup. Kuat, sabar. Tapi saya masih nangis. Ada 3 air mata yang sangat dicintai Allah. 1, air mata yang menangis karena dia takut dengan dosanya kepada Allah. Yang kedua, air mata yang menangis karena dia rindu dengan pertolongan Allah. Dia sulit keadaannya, tapi kemudian dia menguatkan hatinya dengan menangis meminta kepada Allah. Dan yang ketiga, air mata yang menangis saat dia berdoa, khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Maka sekarang nggak apa-apa, nangis itu boleh, silahkan. Yang tidak boleh apa? Menghina takdirnya Allah dengan lisan. Kata Nabi, innallaha la yu'adzabu bidam'il ain wa bihuznil qalbi. Sesungguhnya Allah tidak mengazab seseorang karena tetesan air matanya, dan Allah tidak mengazab seseorang karena kesedihan dalam hatinya. Walakin Allah, akan tetapi Allah yu'adzabu, mengazab seseorang bilisanihi, karena apanya? Lisannya. Dia yang marah dengan ketentuan Allah. Nggak boleh bilang Allah nggak adil, nggak boleh bilang Allah nggak sayang, nggak boleh bilang Allah nggak ngerti, nggak boleh. Lisanmu yang mengundang azabmu dalam hidupmu.
lisan yang sering meracau, itu yang tidak boleh. Maka teteh percaya suami lagi disayang sama Allah. Dia kembali kepada pemiliknya. Maka sekarang teteh lebih tegar, insya Allah. Hidup harus terus berjalan. Dan percayalah, tidak mungkin Allah mengambil sesuatu kecuali Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lain untuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Sebelumnya saya Tubagus Fauzi dari Kota Serang. Baik. Profesi saya saat ini influencer, content creator Banten. Sebelumnya saya pernah bekerja di salah satu perusahaan BUMN selama 8 tahun. Dan sampai saat ini banyak sekali ujian Pak Ustadz ketika kita mencoba untuk berbuat yang lebih baik, menjadi pribadi manusia yang lebih baik. Di mana saat ini saya sudah tidak bekerja lagi karena ada salah satu hal yang membuat itu sangat fatal dari perusahaan. Karena konten yang membela Palestina. Maaf saya terbuka di sini karena itu sangat-sangat disayangkan sekali. Padahal pada saat itu saya tidak membawa intensi tersebut, namun netizen yang pada saat itu benar-benar viral dan menjatuhkan saya habis-habisan. Karir saya gagal. Pernikahan saya pun juga gagal, Pak Ustadz. Dan saya mencoba usaha berkali-kali dan gagal. Sampai saya di titik anxiety disorder, Pak Ustadz. Udah jarang banget saya keluar, konten pun juga jarang karena merasa tidak percaya diri dan dengan kondisi saya saat ini. Bahkan kemarin saya bercerita ke teman saya, mohon maaf sekali Pak Ustadz, saya cerita, jujur, kok saya capek jadi Islam Pak Ustadz. Itu jujur sekali. Karena hati saya benar-benar kayak, ya Allah, saya menjauhi larangannya ketika saya sudah kembali hijrah dan mencoba lebih baik. Tetapi kenapa permasalahannya sangat kompleks? Ekonomi, karir, pernikahan. Apakah ini azab dari Allah atau memang ujian? Ujian memang dunia itu tepatnya capek Pak Ustadz ya. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi dengan saya Pak Ustadz? Dan bagaimana cara benar-benar kayak menerima takdir? Dan tidak jarang juga saya berkali-kali, apakah saya menyudahi saja hidup saya gitu. Betul-betul di titik itu. Dan teman-teman saya di sini ada Siska Siregar yang selalu menyemangati dan memberikan support, dan teman-teman lain termasuk orang tua. Meskipun memang tidak mengetahui sedetail itu karena orang tua saya punya penyakit jantung dan hanya bisa menangis di sepertiga malam Pak Ustadz. Meskipun saya bukan orang yang sempurna dan bukan orang yang baik itu. Mohon untuk sharingnya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir hari ini sedang diuji dengan ujian masing-masing. Kenapa Allah menguji kita? Iya, karena hidup tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian. Apa yang Allah lihat? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik sikapnya atas setiap ujian itu. Maka cara Allah mencintaimu adalah mengujimu. Tapi sampai kapan, Sampai kita menemukan jawaban
bahwa semua rasa sakit menjadikanmu lebih kuat dalam hidup. Dibentur, 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 dibentuk. Ditempa, 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 ditempatkan pada keadaan yang lebih baik. Dibanting, dibanting, dibanting. Akan terpelanting pada satu saat nanti. Mas TB rilis dulu dengan semua masalahnya. Terima Mas TB diberhentikan dari perusahaan. Terima dulu itu. Terima bahwa takdir aku harus sampai di situ, bekerja di situ. Jangan membenci. Hati yang penuh kebencian tidak akan pernah mengantarkan kebaikan. Tapi hati yang bisa memaafkan, maka akan Allah siapkan banyak kebahagiaan. Fase pertama, maafin dulu apa yang nyakitin kita. Yang kedua, Mas TB dikasih anugerah sama Allah dengan followers yang izin Allah mungkin ada, mungkin banyak. Dengan ide kreatif bikin konten, tidak semua orang punya kemampuan itu. Setuju nggak? Ayo mulai lagi. Bikin konten lagi. Dulu apa yang membuat orang senang dengan kontennya Mas TB? Ayo ingat-ingat masa-masa di mana Mas TB itu pernah senang ngejalanin ini. Ingat sisi manisnya, biar pelan-pelan kita lupa rasa pahitnya. Ingat sayangnya Allah kepada kita dengan nikmat yang banyaknya, agar satu sakit yang pernah kita rasakan tertutup dengan kebaikan yang Allah berikan. Jangan fokus dengan yang satu ini. Udah, hidup nggak bisa nyenengin semua orang, Mas. Hidup nggak bisa menyenangkan semua orang. Dan tolong catat kalimat Ahilman. Catat ini. Kita tidak diperintahkan untuk menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti, kita diminta untuk tidak menyakiti setiap orang. Mas TB, jika apa yang Mas TB lakukan kemarin menyakiti orang, minta maaf. Berdamai dengan semua keadaan itu. Kalau ternyata orang malah nyakitin kita, pelan-pelan maafin. Setelah itu, perbaiki hubungan sama Allah. 5S tolong dijaga. Kalau rizkimu sempit, sholat jawabannya. Oke. Kalau rizkimu tidak ketemu, susah ketemunya, bertaubat jalannya. Kalau rizkimu tidak beranjak, di situ terus, cek hubunganmu dengan orang tuamu. Mungkin engkau pernah menyakiti hati orang tuamu. Mungkin ada sikapmu, ucapanmu, perilakumu yang pernah menyinggung hati orang tua. 4, kalau rizkimu seakan-akan sering diambil oleh orang lain, cek, mungkin engkau pernah menzolimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain. Atau yang kelima, kalau ternyata rizkimu gak ketemu gimana jalannya, cek, mungkin sedekah dan silaturahmimu tidak dihadirkan dengan baik. Berarti 5 tuh. Sholatnya, taubatnya, berbakti kepada orang tuanya, menghargai orang lainnya, sedekah dan silaturahminya. Jalanin semuanya. Jangan hancur lebur karena manusia. Jangan terpatah terluka karena manusia. Pilih dan pulih bersama Allah. Sembah dan sembuh di jalan Allah. Mas TB, lepaskan perusahaan yang pernah memecatmu. Maafkan semua orang yang pernah menzolimimu. Masih ada kami di sini yang menyemangatimu, betul? Mas TB punya konten, punya kreatif,
Ayo bismillah pulang dari sini. Belajar gak peduli dengan apapun yang terjadi. Belajar tumbuh dengan segala kebaikan. Saya punya suami. Saya sudah menikah 5 tahun. Saya punya mertua baik. Kakak ipar saya baik. Saya punya suami yang kurang baik, Pak Ustadz. Suami saya tidak bekerja. Dia cuma dagang, sedangkan saya bekerja. Jadi semua kebutuhan saya yang menanggung. Setiap saya minta kebutuhan saya seperti buat makan atau kebutuhan yang lain, suami saya pasti dengan menjawab dengan nada yang tinggi. Dia ngasih, tapi dengan cemberut. Jadi selanjutnya saya nggak berani buat minta lagi, Pak Ustadz. Saya juga sering ngebantu berdagang sama suami kalau pulang kerja. Yang jadi pertanyaan, dosa nggak Pak Ustadz kalau saya ngambil uangnya secara diam-diam? Baik, di awal A ingin menyampaikan dulu ya. Rumah tangga itu saling, bukan saing. Apa? Rumah tangga itu saling, bukan saing. Maka selama berumah tangga, belajar ya untuk menghadirkan hati yang saling. Saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga satu sama lain. Karena rumah tangga itu tangga berharga menuju surga. Mitsaqan ghalidha. Bahasa Quran menyebutkan mitsaqan ghalidha, kesepakatan yang agung dan perjanjian yang sangat kuat. Maka setelah menikah bukan hanya sekedar menyatukan dua keluarga ya, tapi yang lebih penting itu menyatukan dua aku jadi satu kita. Itu rumah tangga. Rumah tangga itu menyatukan apa? Dua aku jadi satu kita. Maka setelah menikah nggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, enggak. Setelah menikah berubah jadi apa? Ibu kita. Paham? Kalau uang gimana? Apakah berlaku? Urusan uang juga begitu. Bahkan ada istilah istri bilangnya uangmu adalah uangku adalah benar itu tuh. Kata siapa? Nggak pernah ngajarin begitu kayaknya. Maka nanti urusan keuangan bedakan. Ya, izin. Yang punya kewajiban mencari nafkah siapa? Suami. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Suami itu qawwam, pemimpin. Dan pemimpin itu dibentuk, bukan diciptakan. Maka nanti ayah bentuk diri jadi pemimpin di keluarga. Istri kondisikan suami agar jadi pemimpin. Karena sering lihat ada suami yang tidak mendapatkan kemuliaan di depan istrinya. Ada suami yang sering direndahkan di depan keluarganya. Jangan ya Bu ya. Jangan ya Bu ya. Pemimpin itu di apa? Dibentuk. Contoh begini. Kita nanya sama anak.
nanti kamu mau sekolah di mana? Ayah jawab, mah kata ayah mah sekolah teh bagus di SMP ini. Diem, ayah mah gak ngerti apa-apa. Itu ayah suaminya baru ngomong dikit. Direndahkan depan anaknya, mohon izin. Yang begitu salah atau tidak? Jangan ya Bu ya. Hilang, qawamnya suami hilang. Direndahkan oleh istri. Contoh, Bunda nanti kita jalan-jalan kemana? Istri yang benar bilang gini, nanti ya tanya sama ayah dulu. Karena menurut Bunda, ayah paling tahu kemana jalan-jalan yang paling baik. Qawam itu dibentuk. Maka ayah belajar bentuk diri jadi pemimpin, istri bentuk suaminya jadi pemimpin. Oke, sekarang pertanyaan ibu. Aa, suami saya pelit. Boleh nggak saya ngambil uang? Jawabannya boleh dengan syarat. 1. Ambil sewajarnya hanya untuk menutupi kebutuhannya. Oke? 2. Ambil dalam rangka menjaga diri suami kita agar tidak punya dosa pelit sama istrinya. Jadi kita ngambil itu bukan karena kita pengen ngambil, tapi karena kita tahu suami kita pelit. Berarti sewajarnya, secukupnya menjaga suami kita agar tidak punya dosa pelit. Berarti kalau ngambil lebih daripada itu, yang dosa adalah istrinya. Poin utamanya, ayah, suami, jangan pelit sama keluarga. Karena percayalah, sumber rizki terbaik bagi suami saat suaminya baik sama keluarganya. Kata Nabi, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini hadis. Sebaik-baiknya di antara kamu yang paling baik sama keluarganya dan aku yang paling baik sama keluargaku. Maka mulai hari ini, jika ingin bahagia dalam hidup, bahagiakan keluargamu. Jika ingin disayang dalam hidup, sayangi keluargamu. Karena suami yang sayang sama keluarganya, Allah akan sayangi hidupnya. Amin. Dan istri, jangan pernah meminta sesuatu melebihi batas kemampuan suaminya. Mohon maaf ya. Banyak istri yang nanti akan masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Teh, jualan mendoan juga itu kerja. Hargai walaupun suamimu tukang gorengan tempe mendoan. Wah. Karena di balik adonannya ada keberkahan yang Allah titipkan.